dalam kegelapan, Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah ini sempat berkunjung di SMP PGRI 400 Cibodas Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Ahmad Yani Eskom MM. Beliau adalah selaku kepala sekolah di SMP PGRI 400 Cibodas Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kapsek? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah siap Pak Kapsek. Ya mohon izin Pak, menyikapi tahun-tahun PPDB ini Pak, kita mencoba evaluasi nih Pak. Ya. Apa aja nih Pak yang ada di SMP PGRI 400 Cibodas Kota Tangerang ini Pak terkait pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2023-2024. Minta waktunya Pak Kapsek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Segala puji bagi Allah senantiasa memberikan karunia, rahmat, hidayah serta inayah, juga nikmat sehat, juga lupa ya kali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran, kemudahan dalam menjalani atau melaksanakan pembelajaran di SMP PGRI 400 Kota Tangerang. Semoga apa yang kita kerjakan, kita laksanakan menjadi amaliyah, ibadah jariah untuk kita di akhir nanti. Menyikapi pertanyaan tadi bahwa PPDB tahun ini memang agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena inti sih sama, cuma memang ada perbedaan karena kebijakan dari pemerintah, karena terkait kita BNP tidak boleh memungut yang namanya biaya non personal, kecuali biaya personal itu masih boleh, seperti mungkin seragam, atribut segala halnya yang sifatnya memang personal. Kalau non personal memang karena kita ngambil BNP, kita
siap mengikuti aturan, tapi juga nanti kita juga akan mengadakan sosialisasi juga ke orang tua, karena kita juga ada pemberian AC, ya kan, perawatan AC dan lainnya. Bahkan saya juga dari kemarin pun, tahun kemarin tidak memiliki SPP, yang ada BKPS, karena kita ada pihak ketiga berbasis atau kelas pintar berbasis IT, karena memang ingin pengembangan dan juga perubahan karena kita sudah melangkah ke 5.0 atau 5.0, di mana digital yang kita kedepankan. Digital ya Pak? Iya, digital dalam pembelajaran, dan juga kita berniat juga absensi berbasis Android. Nah ini juga kan perlu pembiayaan yang memang agak sedikit, ya memang pihak ketiga untuk merancang atau membangun ini. Tentunya kita butuh juga kesepakatan orang tua, karena memang di swasta ini kan memang harus ada saling. Kita udah rapat juga orang tua waktu itu, sebagian besar setuju bahwa SPP memang belum ada, tapi kita ada BKPS yang diminta setahun sekali. Lalu untuk meringankan orang tua, akhirnya orang tua beberapa kali bayar, 12 kali, silakan Bapak Ibu sekolah. Yang penting kita kemajuan siswa siswi kita lihat ke depan nanti bagaimana kebijakan, dan juga kita dengan orang tua, karena kita PGRI selalu mengedepankan itu. Kita selalu sepakat, adapun yang nggak hadir terus dia berasumsi, tapi saya jelaskan karena sebagian besar kan hadir. Saya minta ke orang tua, makanya setiap kali rapat saya pasti hari Minggu, karena saya tahu bahwa orang tua bekerja di hari-hari efektif. Jadi saya gelar setiap minggu. Saya inginnya kan administrasi segala macam berbasis online, termasuk administrasi siswa, data siswa segala macam, lalu pembelajaran, lalu juga orang rapor juga kita udah masuk kementerian, tapi kita ini punya data sendiri juga, gitu kan, dalam pembelajaran, sehingga analisis sendiri juga kalau pakai digital kan bisa lebih mudah. Anak-anak juga bisa mungkin lihat-lihat di rumah, Ya. belajar di rumah, belajar situs, mungkin seperti itu. Sedikit apa Kapsek yang bisa dijelaskan ke masyarakat Pak terkait apa menjadi BKPS ini, singkatannya apa Pak? Untuk pertahunan itu seperti apa mekanismenya Pak? BKPS ini yang jelas kelas pintar. Kelas pintar itu nama aplikasi ya, biaya kelas pintar siswa. Nah ini sudah kita dapatkan dengan orang tua. Kembali lagi, karena memang pembiayaan kelas pintar tadi kita ingin membangun wifi yang gratis tadinya. Jadi maksudnya itu bisa dicicil sampai 1 tahun gitu ya? Iya bisa. Tidak Tidak. diharuskan untuk sebulan gitu bukan? Ya, bahkan kalau yang orang tua nggak punya ya bisa sampai 3 tahun juga gitu ya. Iya betul. Kemudahan untuk orang tua siswa. Iya. Jadi nggak diharuskan untuk setiap bulan sekali untuk Iya. SPP seperti ini kan? Fleksibel. Keuntungannya menggunakan absensi berbasis Android, orang tua bisa kontrol melalui Android ya, anak masuk atau tidak masuk. Ini kan sedang dibangun gitu. Mungkin kelas pintar pun nanti akan kita perbarui dengan pihak lain yang lebih bagus nanti. Kenapa? Ya ini tantangan ke depan, karena kalau kita sama dengan yang lain, kita nggak ada bedanya. Kata orang bijak, jadikan dirimu berbeda dari orang lain sehingga dirimu bisa dilihat. Spiritual yang bisa, IT yang mampu, sehingga menciptakan manusia yang memang bersaing. Nah itu yang jadi harapan kita.
Baik, Pak Kapsek. Untuk uang pendaftaran ini Pak, untuk ada pun kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa disampaikan ke masyarakat. Oh, tahun ini ya? Iya, tahun ini. Untuk tahun ini yang punya ini Kota Tangerang, satu DSP memang kita tidak mengambil, atau uang gedung bukan DSP, uang gedung sudah boleh mengambil, lalu SPP, lalu uang ekstrakurikuler, lalu buku di dalam ini. Mungkin itu saja. Bagi calon peserta didik yang memiliki NIK di Kota Tangerang ya Pak? Ya, yang terintegrasi, kalau tahun kemarin kan terintegrasi dengan Dukcapil. Baik. Kalau sekarang dengan Dukcapil katanya sudah diambil oleh Mendagri ya. Ya. Sehingga kota sudah bisa integrasi, akhirnya menggunakan bukti fisik, mungkin dengan membawa kakak atau KTP asli, gitu kan, kakak orang tua pasti ada nama anak. Kemudian nih Pak, yang tadi Pak Kapsek jelaskan dalam berbasis online atau istilahnya untuk sistem pembelajaran secara digital. Di samping ini Pak, yang bisa disampaikan ke masyarakat Pak, fasilitas apa aja nih Pak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP PGRI 400 nih Pak? Alhamdulillah yang ada di sekolahan kita fasilitas ini ya cukup memadai lah ya, terutama adanya web komputer. Ya sekarang dulu ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer, sekarang ada ANBK. Bahkan kita juga kemarin ikut UKBI, ujian kompetensi bahasa Indonesia. Juga kita termasuk sekolah adiwiyata tingkat kota. Kemarin belum lama ini juga masuk ke tingkat provinsi. Lalu juga kita termasuk kategori 8 besar sekolah sehat. Kita juga mempunyai alat kesehatan, kita punya lapangan olahraga. Lalu ekstrakurikuler juga ada 10, kalau tidak salah 10 saya ingat. Ada karate, ada silat, ada paskibra, pramuka, taekwondo, juga ada BTQ, baca tulis Quran, lalu ada drama, televisi, dan lain-lain. Nah, ini menjadi pilihan anak-anak. Ketika berkelas, saya minta ada perwakilan minimal 2 orang setiap kelas dari setiap mata ekskul. Nah, ini yang memang saya inginkan, minimal setiap pengasuh mempunyai minimalnya 20 peserta. Lalu yang berikutnya ada Jumat berzikir. Setiap hari kita baca Quran atau kita kebiasaan, lalu Jumat berzikir, dan juga mencetak pendakwah yang akan nanti kita niatkan setiap kali puasa kan ada taraweh. Nah, kita akan kerjasama dengan masyarakat, anak yang tadi sudah terbiasa berceramah akan kita ajukan untuk kultum di acara taraweh itu, sehingga kita bisa tahu inilah kita di samping pembelajaran. Karena kalau pembelajaran aja biasa juga, setiap orang belajar, tapi apa sih lebihnya kalau kita wajib ada sunnah gitu. Tadi pengunjung wawancara kita nih Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan kembali ke masyarakat khususnya di wilayah Cibodas Kota Tangerang ini Pak? Ya. Apa yang menjadi motivasi Bapak terhadap dunia pendidikan, juga apa harapan ke depannya Pak? Ya, Pandi, terima kasih.
saya berharap pada orang tua menitipkan dan juga mengamanahkan kepada kita SMP PGRI 400 Cibodas Tangerang. Kami berharap Bapak Ibu percaya bahwa kami akan mencetak anak Bapak Ibu di SMP PGRI 400 Tangerang, karena dengan pertimbangan bahwa SMP PGRI 400 Cibodas Tangerang memiliki tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya masing-masing, fasilitas yang memadai, ruang kelas ber-AC, lab komputer yang layak dan sebagian menggunakan laptop, dan juga ada lapangan olahraga, juga ekskul yang memang beraneka ragam, ekskul yang tergantung minat dan bakat anak yang diinginkan. Lalu kita juga mengadakan pentas seni, juga mengadakan perpisahan atau wisuda anak setiap tahunnya. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu di rumah yang mempunyai anak yang berusia masuk sekolah di sekolah kami. Insya Allah amanah bapak ibu akan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh agar anak bapak ibu menjadi anak yang berguna, bermanfaat, dan juga menjadi harapan orang tua dan juga harapan bangsa. SMP PGRI 400 Cibodas Tangerang, bersatu kita maju, bersama kita bisa. Tangerang, ayo! Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Ahmad Yani SKOM MM selaku Bapak Kepala Sekolah di SMP PGRI 400 Cibodas Kota Tangerang, yang mana dari apa yang menjadi penyampaian beliau barusan sangat memberikan prioritas sekali dalam memberikan bentuk pelayanan kepada peserta didik dalam beberapa program yang ada di sekolahnya berbasis online, kelas pintar, di mana juga beliau sangat prioritas sekali dalam pembekalan pembiasaan karakteristik secara kerohanian, seperti membaca Al-Quran setiap hari dan ada Jumat berzikir demi menaikkan generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, yang pasti memiliki adab secara aktu harimah. Itu yang harapannya. Amin. Baik, saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sehat selalu, sukses selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.